Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kami mulai. Izin saya mulai, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana cara menulis laporan atau makalah best practice, gitu ya. Di pertemuan yang pertama untuk kelas best practice di bulan Oktober ini, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menemukan sebuah ide, ya, best practice, bagaimana cara menggali pengalaman yang sebelumnya, dan juga bagaimana cara menyusun bab satu dari best practice, yaitu bab pendahuluan atau latar belakang. Nah, di hari ini kita akan lanjutkan materinya. Di hari ini kita akan bahas bagaimana cara menyusun tinjauan pustaka dari best practice dan juga metode pelaksanaan dari best practice. Nah, mungkin sedikit pengantar kembali, mengingatkan kembali bahwasannya best practice di sini merupakan suatu pengalaman terbaik yang bisa Bapak Ibu tulis. Pengalaman siapa? Yaitu pengalaman dari Bapak Ibu sendiri sebagai seseorang yang bekerja dalam sebuah instansi. Ya, bukan hanya sebagai seorang guru, Bapak Ibu juga mungkin seorang kepala sekolah, pengawas, widyaswara, dosen juga dapat membuat sebuah karya best practice. Nah, best practice pada kegiatan kali ini adalah menulis laporan. Apabila nanti Bapak Ibu sudah selesai tuntas menulis laporan, Bapak Ibu sebenarnya bisa banyak hal yang bisa dilakukan dari laporan itu. Yaitu Bapak Ibu nantinya bisa menulis artikel ilmiah rangkuman dari laporan best practice itu yang nantinya juga dapat dipublikasikan di jurnal nasional, itu bisa. Bapak Ibu juga dapat membuat sebuah buku, ya, buku dari best practice Bapak Ibu bisa. Bukunya itu bisa merupakan buku antologi, kumpulan-kumpulan dari best practice bisa, atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Satu buku, satu orang penulisnya, dengan syarat Bapak Ibu memenuhi standar buku yang sudah ditetapkan, misalkan menulis dengan sampai 75 halaman atau apa. Nah, banyak hal yang dapat Bapak Ibu lakukan dari sebuah laporan best practice, termasuk juga beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir banyak sekali lomba-lomba tentang best practice. Nanti akan kita bahas, atau mungkin Bapak Ibu tertarik menulisnya dan menemukan sebuah lomba dalam waktu dekat, silakan bisa juga dikonsultasikan ke kami, gitu ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Harapan kami Bapak Ibu yang sudah menulis judul dan juga menulis bab 1, setelah malam ini Bapak Ibu bisa melanjutkan menulis bab 2 dan bab 3 gitu ya. Apabila mungkin yang kemarin terkendala belum sempat menulis bab 1, hanya menulis judul, silakan Bapak Ibu bisa sekarang seminggu ke depan bisa menulis mungkin bab 1 dulu, tidak apa-apa, atau mungkin ditambahi bab 1 dan bab 2. Jadi kita di sini akan membimbing Bapak Ibu dari awal, dari judul hingga tuntas. Sekalipun sudah selesai program ini 1 bulan, tetap Bapak Ibu sangat boleh sekali mengirimkan hasil tulisan Bapak Ibu di grup WA, dan tetap akan kami koreksi sampai dengan tuntas. Karena memang sesuai dengan yang kami sampaikan di awal, kami akan bimbing Bapak Ibu tanpa batas waktu sampai tuntas, gitu ya. Jadi itu harapan kami, tetapi kami sendiri punya harapan kami 1 bulan selesai. Artinya Bapak Ibu tuntas, lancar, kami juga lega, gitu ya. Jadi sama-sama enak lah, gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Untuk kesempatan pertama, saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Muhammad Suhardi untuk menyampaikan materi bagaimana cara menulis bab 2 best practice. Untuk waktu dan kesempatannya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Randi. Dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu, namun pada tema menyusun laporan best practice. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah di minggu kedua Bapak Ibu pada bulan Oktober, pada bimbingan eksklusif penulisan laporan best practice yang Bapak Ibu tujuan kita dalam
grup ini ataupun kelas ini adalah Bapak Ibu menyusun laporan best practice. Nah, pada minggu pertama kemarin kita sudah mendapatkan ide, kemudian kita sudah mengetahui sistematika penulisannya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu dalam grup WA sudah banyak yang konsultasi terkait dengan judul, kemudian dimulai dengan bab satunya. Nah, sehingga kami melihat sudah banyak perkembangan Bapak Ibu dalam menulis laporan best practice ini. Saya juga melihat Bapak Ibu yang antusias dalam menulis ataupun membuat dan menyusun laporannya. Karena pada dasarnya semua kita, apakah Bapak Ibu profesinya pendidikan ataupun non-kependidikan, pasti memiliki best practice ataupun tindakan ataupun pengalaman terbaik. Nah, oleh karena itu, itulah yang Bapak Ibu bisa tulis secara ilmiah, yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai syarat kenaikan angka kredit dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa juga laporan best practice tersebut tadi sudah disinggung sama Pak Randi. Bapak Ibu bisa jadikan buku, bisa jadikan jurnal, bisa jadikan artikel populer. Nah, seperti itu. Untuk minggu ini kita akan bahas terkait dengan bab 2. Nah, bab 2 dari laporan best practice. Izin saya share screen. Ya, sudah terlihat screen saya Pak Randi ya? Ya, sudah. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui dalam sebuah laporan penelitian ataupun laporan karya tulis ilmiah apapun itu, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan pertama, ada bab per bab. Nah, bab 1 itu ada pendahuluan, kemudian bab 2 ada kajian pustaka. Nah, apakah itu ada pada laporan PTK ataupun laporan penelitian yang lain? Nah, di kajian ataupun dalam laporan best practice itu juga ada kajian pustaka. Nah, ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu buka saja di buku 4 pada pedoman PKB di guru. Itu ada. Bapak Ibu mencantumkan format best practice yang ditulis. Mudah-mudahan Bapak Ibu buka ataupun sudah paham di buku 4 ini apa saja ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak, kita coba buka sedikit terkait dengan buku 4. Buku 4 itu seperti ini modelnya Bapak Ibu. Nah, kerangka isi laporan best practice. Nah, di lampiran 5B ini ada sekitar 81 lembar dan sudah juga kami berikan di grup, di link grup itu ada petunjuk ini. Di sini ada tertulis bahwa ada pada bagian isi itu ada bagian kajian pustaka ataupun kajian teori istilahnya. Nah, oleh karena itu inilah dasar kenapa kita bahas adanya bab 2, kajian pustaka. Mungkin Bapak Ibu di luaran sana pernah melihat laporan best practice yang ada bab 2-nya, ada yang tidak, ada yang langsung seperti itu. Itu tidak lepas dari kerangka ataupun format yang sudah ditentukan. Biasa dalam ada lomba-lomba penulisan best practice, kemudian ada seleksi best practice terbaik di provinsi, mungkin ada yang tidak mencantumkan kajian pustaka. Nah, itulah dasarnya Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan best practice untuk kenaikan pangkat, itu biasanya ada. Karena buku pedomannya sudah ada mengatakan seperti itu. Baik, ini sekedar pengantar. Kemudian kita lanjut ke, nah jangan lupa Bapak Ibu silahkan dicek kembali pedomannya, karena pedoman itulah yang menjadi inti Bapak Ibu ketika menyusun sebuah laporan. Ya, pada dasarnya kenapa best practice kenapa kajian pustaka pada best practice itu penting untuk ditulis? Kan logikanya ini adalah pengalaman, ini adalah tindakan saya.
kenapa diperlukan juga kajian pustaka? Nah, jawabannya adalah kita dalam berbuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu secara ilmiah itu harus dilandaskan dengan teori. Kita tidak hanya sekedar mencoba-coba, kita tidak hanya sekedar untuk ya iseng-iseng berhadiah seperti itu, karena kita sifatnya adalah ilmiah. Jadi ada petunjuk, ada teori, kemudian ada yang menjadi landasan kita untuk mengetahui apa yang kita perbuat seperti itu. Oh, apakah ada teorinya ya seperti itu? Apakah ada dasar dari konsep yang saya lakukan seperti itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu akan coba kaji, coba Bapak Ibu lihat pada teori-teori ataupun pada literatur-literatur yang ada. Nah, sehingga jelas di sana. Oh, ini ternyata saya melakukan ini. Ataupun ada dasarnya, dasar dalam Bapak Ibu melakukan sesuatu. Sehingga itu bisa dikatakan yang terbaik. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini kita sudah paham. Oh, ternyata kajian pustaka itu penting. Nah, kajian pustaka itu penting juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyusunnya dengan baik. Jadi tidak akan mubazir ketika Bapak Ibu sudah susun kajian pustakanya, karena Bapak Ibu bisa jadikan buku, kemudian jadikan jurnal ataupun sumber-sumber literatur. Itu pentingnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis sebuah kajian pustaka. Ya. Lanjut. Nah, kajian pustaka pada best practice, nah seperti laporan-laporan yang lain. Apakah itu PTK dan bentuk laporan yang lain. Pada dasarnya konsepnya sama. Konsep dari bagaimana cara kita mencari sebuah kajian pustaka itu sama. Oke. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan apa misalkan? Misalkan kita pernah coba untuk kita melakukan sebuah judulnya seperti ini, best practice-nya digitalisasi dokumen. Kita gunakan ataupun kita berikan pengetahuan kepada orang lain ataupun siswa kita ataupun masyarakat di luar sana terkait dengan digitalisasi dokumen. Untuk apa? Untuk mempermudah akses ataupun ketika kita cari dokumen-dokumen kita itu gampang seperti itu. Nah, itu adalah tindakan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, jadinya silahkan coba cari dari sisi kajian pustakanya dan dikaji. Yang dikaji adalah variabel Bapak Ibu. Variabelnya adalah bagian ini. Variabel adalah yang menjadi objek yang kita lakukan. Nah, digitalisasi dokumen ini adalah objeknya yang kita lakukan atau yang kita terapkan. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah mempermudah akses pelayanan publik. Nah, itu yang Bapak Ibu akan kaji secara teori. Bapak Ibu akan cari sumber-sumber dari buku ataupun jurnal terkait dengan apa sih maksudnya digitalisasi dokumen, kemudian pelayanan publik. Ataupun mungkin Bapak Ibu tidak tahu istilahnya. Oh, saya pernah dulu saya scan dokumen gitu ya. Saya scan dokumen, kemudian saya masukkan drive. Nah, ternyata maksudnya adalah digitalisasi dokumen. Kenapa itu penting? Sama seperti kegiatan kita di kelas-kelas di Guru Inovatif ini, kami menjadikan satu folder semua dokumen yang ada pada kelas kita. Jadi kapanpun kita butuh, kapanpun kita ingin print ataupun kita ingin cetak, itu gampang sekali kita dapatkan. Kita nggak perlu tenteng tas, kita tidak perlu banyak-banyak untuk ngeprint. Jadi kapan saja Bapak Ibu butuh, kami juga siap. Karena dokumennya sudah bentuk digital dan gampang sekali untuk kita. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, itulah yang Bapak Ibu akan kaji. Dari pengertiannya, kemudian manfaat digitalisasi dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelayanan publik. Silahkan dijelaskan ataupun dicari pengertiannya apa. Apa maksudnya pelayanan publik, kemudian jenis-jenis pelayanan publik seperti apa, dan lain sebagainya. Itu yang Bapak Ibu akan kaji secara teori. Oke, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Kemudian contoh lagi seperti ini. Nah, ini kira-kira apa yang Bapak Ibu akan kaji?
penerapan media pembelajaran Zoom meeting untuk meningkatkan motivasi. Jelas, variabel ataupun objek yang kita akan teliti adalah pembelajaran ataupun media pembelajaran Zoom meeting ini. Apa maksudnya? Nah, silahkan Bapak Ibu akan kaji dari pengertiannya, dari jenis medianya apa, kemudian proses Zoom meeting itu seperti apa, seperti yang kita lakukan sekarang. Bapak Ibu mungkin pernah mengajar ataupun pernah diskusi menggunakan Zoom meeting. Nah, itu merupakan kegiatan yang menurut Bapak Ibu baik dan yang kita lakukan sekarang ini baik, bisa kita tulis dalam sebuah best practice. Nah, ini misalkan pembelajaran Zoom meeting untuk memudahkan ataupun meningkatkan motivasi pembelajaran dalam masa pandemi misalkan. Silahkan bisa. Silahkan dikaji secara kajian pustakanya. Apa maksud dari media pembelajaran Zoom meeting, apa maksudnya motivasi pembelajaran, itu dikupas secara tuntas. Ya, jadinya kita mendapatkan dasar, oh ternyata ini loh yang saya terapkan, ini yang pernah saya lakukan gitu. Jadi tidak hanya sekedar coba-coba ataupun Bapak Ibu hanya sekedar melakukan tanpa ada dasar. Nah, semua yang kita lakukan pada profesi kita secara profesional tentunya harus ada dasar. Dasar itu adalah salah satunya adalah dasar teori ataupun keilmuannya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh juga bagi Bapak Ibu kepala sekolah, supervisi akademis berbasis digital. Nah, untuk monitoring proses belajar mengajar. Nah, sudah jelas sekali Bapak Ibu, yang Bapak Ibu akan bahas adalah supervisi akademik berbasis digital, apa maksudnya? Kemudian proses belajar mengajar. Itu yang Bapak Ibu akan kupas secara teori. Bapak Ibu tentu akan banyak baca buku, banyak baca jurnal, kemudian dirangkum apa sih maksud dari variabel kita atau objek penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kemudian, nah Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Google Scholar ataupun Google Cendekia. Di sana Bapak Ibu banyak akan mengakses jurnal, jurnal ataupun artikel yang terbaru dari tahun ke tahun sudah sangat update di sana. Semua jurnal itu saya rasa sudah terindeks Google. Jadi Google itu sudah paling atas sekarang, mengalahkan Yahoo, mengalahkan YouTube, mengalahkan browser-browser yang lain. Jadi silahkan manfaatkan Google Scholar ini, cari kata kuncinya apa yang Bapak Ibu ingin cari artikelnya. Terkait dengan budaya belajar, Bapak Ibu ingin cari Zoom meeting, kemudian variabel yang lain, apa saja, silahkan diketik di kolom pencariannya, pasti ada dan diberikan referensi. Namun kuncinya adalah Bapak Ibu rajin membaca. Kadang kita hanya tahu mencari saja, tetapi malas untuk baca. Nah, ketika Bapak Ibu tidak rajin untuk membaca, karena ada pepatah Bapak Ibu, ketika kita ingin mengenal dunia, maka kita harus banyak membaca. Referensi sudah ada, disediakan begitu banyak. Kemudian mencarinya begitu gampang. Permasalahannya adalah malas baca, gitu ya. Jadi itu saran saya Bapak Ibu di Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian ada Google Book. Google Book ini Bapak Ibu bisa cari buku apa saja. Sekarang sudah zamannya digital, ketik saja Google Book di Google, itu sudah keluar. Bapak Ibu tinggal cari, oh saya ingin cari buku strategi pembelajaran. Nah, itu sudah lengkap Bapak Ibu di sana. Semua buku sekarang berbasis digital. Jadi kalau masih ada buku-buku yang ada di rak buku kita, mungkin itu buku lama. Nah, di buku digital ini sudah update sekali, dari yang lama sampai yang baru itu ada. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa nggak ada teorinya Pak, ataupun nggak ada sumber, ataupun alasan-alasan itu tidak berlaku lagi pada zaman digital seperti sekarang ini. Jika Bapak Ibu kesulitan, silahkan Bapak Ibu bisa konsultasikan ke kami. Pak, saya minta tolong carikan referensi ataupun sekedar minta tolong memberikan petunjuk referensi. Nah, variabelnya apa? Nanti kita akan coba sharing, bantu seperti itu. Nah, tipsnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menulis sebuah kajian pustaka,
khusus pada laporan best practice ini ataupun laporan penelitian yang lain. Itu hampir sama Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu buat kerangkanya dulu. Bab 2, kajian pustaka, seperti itu. Kemudian bagian A besar, sesuai dengan variabelnya, kemudian silahkan dijelaskan dari pengertiannya dan lain sebagainya. Seperti ini tadi Bapak Ibu. Nah ini adalah kerangka. Silahkan dibuat seperti ini agar lebih mudah. A, pengertian digitalisasi dokumen. Kemudian silahkan dijelaskan dari pengertiannya dari siapa, Bapak Ibu kutip dari siapa, kemudian silahkan disimpulkan apa maksud dari yang Bapak Ibu tulis. Kemudian sumber-sumber dari buku dan jurnal ilmiah. Nah, cara mencarinya sudah ditunjukkan tadi dari Google Cendekia sama Google Book. Nah, ini sumbernya. Kemudian sumber pustaka merupakan yang terbaru. Karena mungkin kita agak malas untuk mencari, jadi ya sudah cuek saja untuk menuliskan tahun 80, tahun 70 itu udah jangan sampai muncul lagi dalam sebuah karya tulis ilmiah yang apalagi di ilmu sosial itu berkembang terus ilmunya, jadi kita update gitu ya. Tentang strategi pembelajaran, silahkan cari buku-buku yang terbaru. Nah, gitu. Perhatikan cara pengutipan daftar pustaka yang benar. Ini cara mengutip. Oke. Terkait dengan cara mengutip, kita ambil dari buku ataupun kita ambil dari jurnal, kita comot ataupun kita baca, kemudian kita copy, boleh kita copy paste, boleh kita ambil dari karya orang ataupun dari buku. Nah, tapi jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Nah, ada dua jenis kutipan Bapak Ibu. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu kita copy paste semua. Kita copy paste, kita hanya pindahkan. Kita pindahkan dari sumbernya, kemudian kita pindah ke laporan kita. Kalau kutipan tidak langsung itu kita membaca terlebih dahulu, kita baca, kemudian kita pahami maknanya, kemudian kita tulis ulang. Itu loh maksudnya gitu. Itu namanya kutipan tidak langsung. Ketika Bapak Ibu sudah membaca, Bapak Ibu sudah memahami isi dari makna paragraf tersebut, silahkan dituangkan kembali di tulisan Bapak Ibu. Namun tetap mencantumkan sumber. Sumber aslinya itu wajib. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengutip ataupun mengambil karya orang itu wajib dituliskan sumber kutipannya. Nah, ini cara-caranya. Nanti akan Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Biasa dalam kutipan langsung itu ada dua, yang pendek dan panjang. Biasanya Bapak Ibu kalau yang pendek yang kurang dari 40 kata itu diberikan tanda petik. Misalkan pengertian dari Suhardi 2011. Tanda petik pendidikan adalah apa gitu. Itu yang kurang dari 40 kata itu diberikan tanda petik. Yang lebih dari 40 kata itu diberikan satu spasi. Nah, kalau laporan biasanya kan 1,5 ataupun dua spasinya. Nah, ketika ada Bapak Ibu mengutip lebih dari 40 kata, itu diberikan tab sekali ataupun lebih menjorok ke kanan dari sisi kertas Bapak Ibu, itu diberikan satu spasi. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, silahkan untuk kutipan langsung, ini langsung copy paste. Yang pertama ini langsung copy paste pada sumber aslinya. Yang kedua ini kita menerjemahkan ataupun memberikan kalimat baru, namun tidak mengurangi dari makna dari kutipan langsung ini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, tetapi wajib ada daftar pustakanya ataupun kutipannya, tahunnya kah? Nah, ini namanya kemudian tahun bukunya ataupun jurnalnya. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih dari saya. Kita akan lebih banyak diskusi nanti Bapak Ibu, dan saya harap Bapak Ibu bisa menyusun kajian pustaka karena target kita pada minggu ini adalah kita menyusun bab 2 dan bab 3. Jadi bab 2 itu kajian pustaka, bab 3 itu adalah metode pelaksanaan dari best practice. Itu harapannya Bapak Ibu, dan saya serahkan kembali ke moderator. Seperti itu Pak Randi. Oke, baik.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sordi atas penyampaian materinya. Oke, untuk itu merupakan bab 2 ya, penjelasan bab 2 dari best practice ya. Memang mungkin Bapak Ibu pernah menemukan sebuah contoh tidak ada tinjauan pustaka, memang ada formatnya seperti itu karena memang best practice formatnya lebih luas daripada laporan penelitian seperti hanya penelitian tindakan kelas, tindakan sekolah ya, PTK, PTS dan yang lainnya yang memang sudah dipastikan 5 bab gitu. Kalau best practice ada yang 4 bab, ada yang 5 bab dan yang lainnya. Tapi agar aman gitu ya, kita ikuti dari panduan yang ada di buku yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi tadi bahwasanya disarankan menggunakan tinjauan pustaka. Ada bab tinjauan pustaka sehingga best practice Bapak Ibu bukan hanya sekedar pengalaman, tetapi memang sesuatu yang sifatnya pengalaman yang ilmiah. Jadi ada hal-hal yang memang tidak asal dilakukan gitu. Mungkin maksudnya itu salah satu yang diharapkan dengan adanya tinjauan pustaka tadi. Dan keilmiahan tadi, sumber-sumber tadi sangat banyak dicari di internet. Apabila nanti Bapak Ibu kesulitan, nanti kita bisa diskusi bagaimana cara mungkin ada sumber yang belum ketemu bisa nanti kami bantu ya. Oke, untuk yang berikutnya akan saya bahas mengenai materi yang kedua untuk hari ini. Oke, sudah tampil ya Pak Ardi ya? Oke, sudah. Oke. Oke, untuk materi yang kedua yaitu bagaimana cara menulis suatu pelaksanaan kegiatan best practice. Nah, mungkin sampai detik ini ada Bapak Ibu yang sudah yakin dengan ingin menulis best practice apa, ada juga yang masih ragu gitu ya. Pak, saya mau nulis yang ini atau yang ini gitu. Bagus yang mana? Boleh dikonsultasikan kembali boleh atau langsung tetapkan sekiranya mana yang mudah untuk Bapak Ibu tulis gitu. Terkadang ada suatu pengalaman terbaik tapi kadang bingung nulisnya. Saya lebih suka yang ini mungkin terbaik juga tapi dari segi penulisan mungkin lebih mudah yang ini. Silakan bisa dipertimbangkan hal tersebut. Nah, kita bahas bab 3 atau pelaksanaan kegiatan best practice. Nah, kita ingatkan kembali di sini bahwasanya best practice adalah suatu pengalaman atau praktek terbaik dari pengalaman keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, dalam mengatasi sebuah masalah dalam lingkungan tertentu. Gitu ya. Kalau best practice-nya seorang guru, seperti yang sudah disampaikan kemarin, boleh di dalam kelas mengajar, boleh di luar kelas mengisi ekstrakurikuler, kegiatan olimpiade atau yang lain. Itu bedanya dengan tindakan kelas, gitu ya, yang memang harus di kelas. Nah, pengalaman di sini diartikan adalah sesuatu yang pernah dialami, ya. Sehingga kembali saya tekankan bahwasannya best practice bukanlah sebuah penelitian, ya, tetapi pengalaman. Tetapi apa bisa best practice dari penelitian? Bisa, tetapi tidak bisa dibalik. Penelitian diambil dari pengalaman tidak bisa. Jadi itu bedanya dari penelitian. Mungkin Bapak Ibu sudah punya penelitian dulu dan dirasa itu merupakan praktek terbaik Bapak Ibu, bisa jadikan best practice. Tapi nanti best practice belum tentu bisa dijadikan penelitian. Oke, sedikit mungkin kalau yang bingung kemarin bagaimana teknik menulis pengalamannya, ini sedikit tips singkat aja. Kalau mungkin Bapak Ibu bingung, yang pertama tekniknya adalah dipilih dan dipilah dulu pengalaman apa yang akan ditulis. Kemudian nanti Bapak Ibu pastikan dulu sebelum melangkah lebih jauh, pastikan penyusunan peristiwanya. Apakah Bapak Ibu mampu menjelaskan peristiwa tersebut step by step atau langkah demi langkah. Bapak Ibu tulis dari kertas saja boleh, di sebuah satu halaman Microsoft Word boleh, langkah-langkahnya ini. Sehingga nanti masing-masing langkah itu Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi sebuah judul bisa, kemudian dari langkah-langkah yang tadi Bapak Ibu kembangkan jadi sebuah alinea. Dan dari alinea tadi bisa di finishing menjadi sebuah urutan yang sifatnya runtut, kemudian dan detail gitu. Itu harapan dari best practice seperti ini. Gitu ini sebelum Bapak Ibu melangkah lebih jauh, pastikan membuat poin-poinnya mampu menjelaskan dari awal sampai akhir gitu ya. Ini sedikit tips. Nah, kita masuk sistematika.
Nah, di best practice bab 3-nya merupakan pelaksanaan kegiatan. Di sini sebenarnya hampir mirip dengan PTK atau tindakan kelas gitu ya. Kalau di PTK bab 3-nya merupakan metode penelitian. Adalah suatu cara yang direncanakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tersebut gitu ya. Karena memang akan direncanakan. Tetapi kalau best practice beda, pelaksanaan kegiatan adalah sesuatu yang sudah kita laksanakan, yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Jadi dijelaskan poin-poin apa yang perlu ditekankan pada pelaksanaan kegiatan gitu ya. Ada beberapa hal yang dapat kita tulis di pelaksanaan ini hampir sama seperti PTK, cuma di sini penekanannya sudah kita laksanakan, yaitu yang pertama sasarannya apa atau siapa, kemudian waktu dan tempat, bahan materi kegiatan, metode pelaksanaan dan instrumen pelaksanaan. Tetapi di sini sifatnya bukan baku seperti ini. Bapak Ibu bahkan boleh menambahkan poin sendiri boleh. Mengurangi poin ini boleh. Karena memang tidak ada aturan baku isinya apa saja gitu. Tetapi kalau masih bingung mau menulis apa, bisa ikuti ini dulu ya. Nah, di siapa masing-masing ini? Nah, sasaran. Untuk sasaran Bapak Ibu isi target yang dapat dicapai melalui tindakan tertentu. Targetnya apa? Mungkin apa namanya bisa juga disampaikan subjeknya siapa kalau memang itu dilakukan kepada seseorang gitu ya. Kalau dilakukan kepada seseorang misalkan siswa gitu, sasarannya apa? Misalkan sasarannya siswa, lebih tepatnya peningkatan hasil belajar siswa misalkan atau seperti apa. Kalau memang sasarannya merupakan suatu proyek tertentu atau mungkin produk tertentu, sampaikan seperti apa produk harapan targetnya nanti gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat di sini Bapak Ibu bebas menjelaskan seperti apa. Yang jelas menjelaskan secara rinci baik waktu maupun tempat pelaksanaan. Semakin rinci dari best practice Bapak Ibu, pastinya nanti akan semakin terlihat nyata hasilnya. Misalkan waktu. Nah, Bapak Ibu pastinya kan best practice ini sebuah pengalaman. Karena sebuah pengalaman, terkadang memang waktunya lupa, tepatnya tanggalnya berapa lupa. Nah, itu tidak masalah, sampaikan mungkin bulannya. Bulan dan tahunnya boleh disampaikan secara dideskripsikan, boleh dibuat tabel juga boleh. Nah, apabila mungkin Bapak Ibu dulu sempat memotret pastinya di sana ada tanggal. Kalau tidak ada tanggal di fotonya tersebut watermark tanggal, Bapak Ibu bisa klik kanan, file ataupun foto, diklik kanan, diklik properties, di sana ada keterangan kapan diambil foto tersebut. Nah, dari metadata itu Bapak Ibu bisa menuliskan kapan pelaksanaannya sehingga akan muncul tanggal gitu ya, tanggal, bulan, tahun. Ketika itu tertulis lebih detail, maka Bapak Ibu nanti lebih terpercaya gitu best practice-nya. Oh, dilaksanakan tanggal ini gitu ya. Kalau memang lupa tidak masalah, tuliskan bulan, dari bulan ini sampai bulan ini juga tidak masalah gitu. Dalam bentuk deskripsi boleh, dalam bentuk tabel boleh. Nah, kalau tempat juga bebas. Bapak Ibu tuliskan misalkan di sekolah, nama sekolahnya boleh, lebih rinci mungkin di dalam kelas berapa, atau mungkin alamat sekolahnya boleh ditampilkan. Kemudian mungkin hal-hal lain yang menunjang data-data tersebut juga boleh ditampilkan. Ya, ini silakan bisa dirinci. Nah, yang berikutnya adalah bahan dan materi kegiatan. Nah, di sini bahannya kalau Bapak Ibu mengajar sebagai guru, jelas bahan-bahannya adalah materi-materinya disampaikan di sana. Materi-materinya, kemudian mungkin alat-alat yang digunakan, dan yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu kepala sekolah memberikan suatu workshop, ya disampaikan materinya, workshopnya apa saja. Atau mungkin kalau memang Bapak Ibu memberikan suatu kebijakan, maka sampaikan kebijakan apa saja yang sudah sudah dilakukan, rinciannya mungkin ya, visi misi atau aturan-aturan kebijakannya seperti apa. Nah, ini bisa disampaikan di sini. Nah, gitu ya. Bisa materi, alat, bahan,
atau mungkin kalau guru bisa menyampaikan materinya standar kompetensi mana, kompetensi dasar, indikator, rincian materi boleh ditampilkan. Nah, bahkan ketika bukan hanya materi pembelajaran, ketika Bapak Ibu mengisi suatu ekstrakurikuler juga bisa disampaikan materinya kan. Misalkan kurikulernya tentang olahraga, boleh disampaikan materi-materinya. Kemudian tentang tari juga bisa disampaikan materi tari seperti apa gitu, dan yang lainnya lah. Yang jelas hal-hal yang akan kita materi yang menunjang pelaksanaan tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya adalah metode pelaksanaan. Nah, dari sudah ada waktu, tempat, kemudian materinya. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakannya gitu. Di sini tetapi kita batasi ketika berbicara metode pelaksanaan, Bapak Ibu tidak perlu sampai menyampaikan hasil. Jadi cukup dijelaskan secara deskripsi boleh, paragraf gitu, atau juga boleh poin per poin. Atau boleh diberi bagan juga boleh, lebih bagus. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, sampaikan langkah-langkahnya seperti apa, teknisnya dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi sifatnya belum menemukan hasil di sana. Masih step by step, langkah-langkah. Nanti hasilnya dibahas di bab 4. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya instrumen, ya instrumen pelaksanaan. Nah, di sini instrumen pelaksanaan hampir sama dengan penelitian, tetapi tidak wajib seperti penelitian. Kalau di sini lebih pada alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat datanya, gitu ya, sampaikan. Bapak Ibu misal ingin di kelas seperti PTK, ya sampaikan menggunakan tes atau menggunakan wawancara, menggunakan observasi. Atau mungkin dokumen. Mungkin kalau Pak saya dulu tidak menggunakan tes wawancara, saya berdasarkan dokumen yang sudah ada, sampaikan saja bahwasanya dengan metode dokumentasi. Dokumentasi apa saja? Dokumentasinya berupa sampaikan dengan dokumen yang sudah ada. Misalkan dokumen dokumen hasil-hasil ini, kemudian dokumen foto, dokumentasi foto, kemudian dokumen-dokumen sertifikat dan yang lainnya, gitu juga bisa. Jadi di sini tidak harus selalu ada bentuk data yang nantinya akan dianalisis, itu tidak perlu, tidak wajib. Maksudnya tidak wajib. Apabila memang Bapak Ibu ingin menganalisis datanya, silakan. Apabila tidak, juga tidak apa-apa dalam best practice. Jadi sangat-sangat leluasa, terbuka kemungkinan dengan berbagai macam cara best practice ini. Nah, ini sedikit perbandingan kalau mungkin bedanya dengan PTK apa, Pak? Best practice itu bab 3-nya. Kalau PTK sama-sama menyajikan subjek, ya, cuma di sini lebih pada sasaran karena belum tentu siswa subjeknya. Kemudian tempat dan waktu kegiatan sama dengan PTK persis ya. Kemudian prosedur PTK di sini tadi prosedur pelaksanaan, ini strategi pelaksanaan juga sama. Kalau PTK dengan siklus 1, siklus 2 gitu ya, gambarnya ada bagannya. Kalau di sini strategi pelaksanaan atau metode pelaksanaan Bapak Ibu bebas mengarang alur sendiri. Nah, ini yang harus yakin Bapak Ibu, nggak perlu ragu, nggak perlu bingung pakai teori apa alurnya best practice ini, nggak perlu ragu lagi karena Bapak Ibu bebas. Urutan saya seperti ini Pak, silakan. Urutan saya seperti ini silakan, ya bebas, tidak masalah. Nah, di PTK ada instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Di best practice nggak ada, cuma instrumen pengumpulan data aja seperti apa gitu. Karena datanya tidak wajib dianalisis, ya. Boleh dianalisis, boleh, tidak juga boleh. Nah, ini sedikit gambaran itu tentang metode pelaksanaan. Kita nanti akan lebih banyak diskusi hari ini, jadi kami siapkan sekitar 40 menit untuk diskusi sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan ide-ide atau mungkin kebingungan sampai tahap ini, atau mungkin yang kemarin masih bingung, atau mungkin Bapak Ibu yang kami undang hari ini bukan hanya dari bulan ini, bulan lalu juga masih kami undang kembali karena pastinya masih banyak hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan hari ini. Nah, ini sedikit kata penutup dari saya. Semoga dari pengalaman terbaik yang kita tulis, banyak inspirasi yang dapat kita bagikan. Pastinya nanti best practice ini bukan hanya sekedar formalitas harapannya Bapak Ibu.
Mungkin kita seringkali kalau kita menulis PTK rasanya apa ya, kurang berkreasi karena alur-alurnya segitu gitu aja. Harus ngikuti siklus ini, harus RPP, harus metode ini terhadap hasil belajar harus seperti ini. Tapi kalau best practice Bapak Ibu leluasa, sangat leluasa mengembangkan apa saja, menulis apa saja yang sifatnya itu praktek terbaik. Karena dari pengalaman itu, ketika nanti orang membaca, baik dipublikasikan jadi laporan, artikel, buku, artikel populer di koran, di media, dan banyak yang lainnya, maka Bapak Ibu nanti akan memberikan inspirasi. Pasti itu ya, pasti karena ketika orang membaca tertarik saya mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini gitu ya. Itu pastinya nanti akan banyak inspirasi dari sana. Saya yakin itu. Karena memang banyak guru-guru yang bisa berprestasi memberikan suatu inovasi, cuma kendalanya adalah jarang menulis. Jadi inovasi yang dilakukan di kelas atau kepala sekolah yang memberikan kebijakan tertentu yang begitu hebatnya jarang ditulis, jarang dibagikan ceritanya. Sehingga banyak yang tidak tahu gitu ya, banyak yang tidak tahu ya. Nanti itu yang membuat inspirasinya kurang menyebar. Nah, dari sini harapannya adalah Bapak Ibu bisa memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang gitu ya. Mungkin sedikit sebelum lanjut materi diskusi pertanyaan, mungkin sedikit saya tampilkan. Nanti akan saya upload juga di sini. Akan saya upload juga. Nah, ini adalah contoh. Kami ada contoh banyak ini. Ini tahun 2019, masih baru, masih hangat 2 tahun yang lalu. Itu ada kumpulan buku kepala sekolah berprestasi. Kumpulan buku kepala sekolah berprestasi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan yang lainnya. Nah, ini dibukukan oleh siapa ya? Sebentar, saya lupa. Nah, ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan. Nah, kumpulan kisah sukses kepala sekolah SD. Nah, ini juga kumpulan best practice sesungguhnya ya. Kumpulan best practice dari Bapak Ibu kepala sekolah dikumpulkan oleh Dirjen Tenaga Pendidikan oleh kementerian ya. Nah, di sini bisa jadi buku kayak gini gitu ya, bisa. Nah, ini ya. Sudah ada ISBN, kemudian redaksinya, Kemdikbud langsung yang membuat di sini. Nah, ini merupakan apa? Best practice yang bisa Bapak Ibu bukukan. Nah, judul-judulnya ini menarik-menarik sekali, ya. Nanti akan saya upload di Google Drive lengkap ini. Nanti bisa Bapak Ibu download, baik Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah bisa melihat contoh judul-judul yang sudah dipublikasikan level nasional ini, level nasional. Meningkatkan karakter siswa melalui budaya literasi digital. Jadi judulnya simpel sekali ya. Best practice itu judulnya tidak seperti PTK yang harus panjang, tidak. Pendek saja boleh. Gitu, seperti ini. Pelaksanaan tahfiz Al-Qur'an melalui program Supercamp. Ya. Mungkin yang mahir-mahir sudah dijadikan satu, diintensifkan gitu ya. Kemudian malah seperti ini, simpel. Dengan manajemen pembiasaan partisipatif, tauladan kolaboratif dapat melangkah menjadi sekolah biru gitu. Nah, sekolah sahabat keluarga dalam mengembangkan sekolah unggul. Nah, di sini kalau tidak salah kepala sekolah memberikan hubungan dengan wali murid menjadi lebih baik, sering dikumpulkan, sering komunikasi di sini dan yang lainnya. Nanti ini banyak inspirasi dari sini yang nantinya Bapak Ibu bukan hanya selesai laporan ini selesai, ketika ada program ini muncul kembali, Bapak Ibu coba ikutkan best practice-nya. Siapa tahu lolos program ini juga, gitu ya. Ini Kepala SDN Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, gitu ya. Ini best practice juga. Lengkap ini. Nah, di sini ya ada foto, ada langkah-langkah yang dilakukan, ya ada sumber-sumbernya gitu ya. Cuma bentuknya sudah dalam bentuk semi artikel di sini, bukan bentuk laporan ya, sehingga tinggal menyesuaikan kalau sudah punya laporan. Nah, tetapi urutan-urutannya sama. Nah, ini perlu adanya daftar pustaka ya, sehingga memang
agar menjadi kajiannya ilmiah. Nah, di sini disampaikan penulisnya siapa, gitu dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Nanti akan saya upload di di Google Drive. Bapak Ibu bisa download semua. Ada banyak di sini. Ada SD ya, SD, SMP, SMA, tapi hanya kepala sekolah. Yang guru-guru kami belum menemukan bukunya ya, belum menemukan buku untuk yang ini dari pemerintah. Mungkin selama ini masih baru kepala sekolah dulu yang dikumpulkan gitu. Yang guru-guru kalau lomba-lomba ada, nanti kami mungkin berikutnya akan saya tampilkan bagaimana kalau ikut lomba best practice, pedomannya seperti apa nanti di pertemuan selanjutnya saja. Apa yang perlu dilampirkan dan yang lainnya. Mungkin itu sedikit gambaran dari best practice malam ini. Selebihnya kalau bingung Bapak Ibu nanti lihat contohnya gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak diskusi malam ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise hand. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bertanya di kolom chat, bukan hanya tentang materi hari ini, Bapak Ibu juga bisa bertanya materi yang pekan lalu gitu ya. Boleh. Silakan. Bingungnya di mana sampaikan saja. Mungkin itu dari saya. Silakan yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Bu Sri Haryanti untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Sri. Pak Randi, Assalamualaikum. Saya ingin Waalaikumsalam. bertanya, ya. Ya. Saya sebagai pemula Pak ini sudah mencoba membuat best practice, tetapi masih banyak kesalahan-kesalahan dalam menulis. Yang saya tanyakan tadi bab 2 itu tentang kajian pustaka ya Pak. Nah, cara mencari sumber itu ada kaitannya dengan daftar pustaka. Saya itu menulisnya itu kebingungan. Saya mencarinya sumber dari internet, dari Google Cendekia atau Google Scholar gitu Pak. Nah, saya itu menulisnya kadang-kadang lupa untuk menyimpannya ya Pak. Banyak kekeliruan saya menulisnya itu belum saya lengkapi penerbitnya atau termasuk jurnal mana. Nah, cara melacaknya itu bagaimana ya Pak ya? Mohon penjelasannya. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Bu Sri. Silakan Pak Suwardi mungkin bisa dicontohkan atau mungkin cara mencari dari awal dan menuliskannya secara langsung. Silakan. Baik. Mungkin. Terima kasih Bu Sri Haryanti atas pertanyaannya dan mungkin Bapak Ibu yang ada di kelas ini juga pertanyaannya sama. Kita coba langsung praktekkan Bapak Ibu di internet. Nah, di internet ini sangat banyak sekali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencari referensi, apakah dari website, dari Google Cendekia, Google Book dan lain sebagainya. Tentu yang harus diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu mengambil sumber dari internet ini, tentu di sana ada apakah itu bentuknya artikel, apakah bentuknya buku. Nah, itulah yang direkomendasikan. Karena yang akan kita tulis ini adalah karya tulis ilmiah, jadi sumbernya pun harus ilmiah. Kalau yang dari blogspot, kemudian yang dari situs-situs yang di luar dari pendidikan, mungkin yang ada yang istilah www.com itu masih kurang valid ataupun kurang ilmiah. Nah, bukan tidak boleh, tetapi boleh dijadikan acuan ataupun dijadikan sebagai gambaran. Nah, tetapi untuk referensi dalam sebuah karya tulis ilmiah itu tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah hasil penelitian, kemudian teori-teori dari ahli, dan di sumber-sumber seperti buku ataupun jurnal. Baik, yang dari Google Cendekia, silahkan Bapak Ibu buka Google Cendekianya. Google Cendekia. Ya. Nah, di Google Cendekia ini kita akan memperoleh artikel. Nah, kita akan memperoleh artikel yang nantinya Bapak Ibu akan download artikelnya. Misalkan kita akan cari terkait dengan strategi pembelajaran.
Nah, ini problem solving misalkan. Problem based learning. Ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa cari, ataupun kalau yang ini mungkin masih belum ada strategi pembelajaran. Ini Bapak Ibu untuk artikelnya. Kalau Bapak Ibu masih ragu ataupun ingin lebih lengkap lagi, silahkan diketik saja lebih lengkap judulnya ataupun variabel yang Bapak Ibu ingin cari, strategi pembelajaran yang berkaitan dengan apa misalkan, ataupun lebih spesifik lagi terkait dengan demonstrasi misalkan. Demonstrasi. Nah, ini sangat banyak sekali di Google Cendekia. Ketika Bapak Ibu download ini kan Bapak Ibu klik download ini. Nah, ini hasilnya di bawah sini. Saya share yang seperti ini saja. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu download tadi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca, mendownload ini dari skripsi ataupun laporan penelitian. Karena ada juga sumbernya dari skripsi ataupun tesis, laporan PTK ataupun best practice yang lain. Nah, ketika Bapak Ibu kutip misalkan, ya, Bapak Ibu kutip pendapatnya ini, pendapatnya dari guide interview. Nah, ini dari Gulo. Ini kita akan coba ambil. Namun harus diingat ketika Bapak Ibu mengcopy paste ataupun sudah menemukan sumbernya, jangan lupa juga siapa penulisnya, kemudian apakah dari sumber buku ataupun sumber jurnal. Nah, itu yang harus diingat Bapak Ibu. Nah, ini penulisnya Rofa Nurrohma. Oke, kita akan pindahkan pendapat tadi itu di tulisan kita misalkan. Oh, sorry. Ini Bapak Ibu kita akan coba untuk pindahkan. Misalkan kita akan coba pakai kutipan langsung ya. Kutipan langsung yang akan kita pindahkan. Misalkan oke, kita ambil yang ini saja. Oh, nggak bisa di copy paste, mungkin harus di-download terlebih dahulu ini. Harus di-download. Kemudian inilah yang akan kita pindahkan. Misalkan kita sudah pindahkan ya. Kita anggap sudah pindahkan. Pendidikan adalah guru terbaik misalkan. Ini adalah yang kita copy paste ataupun ambil dari sumber terbaik. Nah, jangan lupa dimasukkan siapa yang memiliki tulisan tadi. Oke, jika nama lengkapnya adalah Rofa Nurrohma, berarti yang kita ambil ya, ataupun yang kita tulis pada kutipan yang ada di teksnya adalah Nurrohma saja. Oke, menurut Nurrohma ya. Kemudian tahunnya. Ingat ketika Bapak Ibu mendownload ataupun mendapatkan sebuah referensi dari tesis, dari artikel ataupun dari buku, ingat tahun dari karya ini tahun berapa? 2012. Ingat ya, 2012. Nah, ini Nurrohma 2012. Oke. Menyatakan bahwa nah, ini sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Kemudian karena ini adalah kutipan pendek tadi, kita berikan tanda petik. Pendidikan adalah guru terbaik. Nah, kita berikan tanda petik. Kita sudah dapatkan satu sitasi ataupun kutipan. Lalu ini untuk Bapak Ibu menuliskan pada teksnya. Lalu bagaimana di daftar pustaka? Nah, ini penting ketika Bapak Ibu menulis daftar pustaka, karena banyak Bapak Ibu yang menuliskan ini ada di teksnya, tetapi di daftar pustaka nggak ada. Nah, silahkan Bapak Ibu, nanti akan saya berikan petunjuk cara penulisan daftar pustaka yang benar. Ini yang dari buku ada caranya, kemudian ada yang dari jurnal ada caranya, jurnal daring atau online yang Bapak Ibu bisa download di Google Cendekia tadi. Kemudian ada yang dari skripsi ataupun laporan penelitian lainnya. Ini ada caranya. Nah, tadi itu bisa Bapak Ibu copy paste. Nah,
Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Dari nama pengarangnya dibalik, kemudian tahun dari skripsi tersebut, judul skripsinya apa? Nah, judul skripsinya apa? Ini Bapak Ibu berikan huruf miring ataupun italik ketika di Word Bapak Ibu. Kemudian apakah ini disertasi, tesis ataupun skripsi? Kalau tadi kita sudah, ini adalah skripsi kayaknya. Oh ya, skripsi. Ini skripsi. Jadinya kita tulis di sini misalkan skripsi seperti itu. Nah, skripsi. Nah, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami dan bisa kita konsultasi. Nah, itulah gunanya nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu konsultasi di WA grup tersebut, akan kami koreksi. Kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan skripsi, program pascasarjana ataupun nama kampusnya apa. Nah, kemudian kota dari kampus tersebut. Itu salah satunya. Kemudian ada juga yang dari artikel, kemudian di buku. Nah, ini buku. Nah, Bapak Ibu biasanya mendownload di Google Book. Ini salah satu contoh juga. Google Book, Bapak Ibu. Nah, silahkan buka atau ketik saja di browser Bapak Ibu, Google Book. Nah, di sini. Bapak Ibu ingin mencari buku strategi pembelajaran misalkan ya. Nah, di sini ada banyak sekali buku. Memang dalam Google Book ini tidak semua memberikan full buku ataupun full review ataupun isinya, tetapi ada beberapa yang memberikan rangkuman ataupun preview dari buku ini. Nah, ini bisa kita baca ataupun bisa kita ambil jadi salah satu sumber. Nah, misalkan profesi dapat diartikan. Nah, ini ada sumbernya, Rusman 2013. Nah, kemudian bisa Bapak Ibu kutip dan Bapak Ibu tulis dalam naskah Bapak Ibu. Jangan lupa sumber aslinya ditulis dan di daftar pustakanya juga harus ada. Seperti itu kurang lebihnya untuk kajian pustaka. Saya kembalikan kepada Pak Randi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti akan kami share bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar, sehingga pada penulisan karya tulis ilmiah Bapak Ibu sudah tidak ada yang salah lagi dalam pengutipan, kemudian dalam penulisan daftar pustaka. Itu Pak Randi dan Ibu Sri Haryanti. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa klik raise hand, Bapak Ibu bisa sampaikan ide, kemudian bisa cerita, bisa bertanya hal-hal yang mungkin belum dipahami dari judul bab 1, bab 2 ataupun bab 3 bisa ditanyakan hari ini. Mumpung masih belum ada yang klik raise hand, mungkin silakan Pak Suwardi bisa merespon beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat sambil menunggu Bapak Ibu yang lain raise hand. Ya. Saya mencoba menyambung dari terkait dengan kajian pustaka, terkait dengan referensi-referensi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ada pertanyaan Pak Agustinus Putiadi, Google Book itu free atau berbayar? Seperti yang saya sebutkan tadi, Pak Agustinus, di Google Book itu sesungguhnya ada yang berbayar, Bapak Ibu bisa pesan langsung bukunya, ada juga yang memberikan preview ataupun rangkuman buku. Nah, itu Bapak Ibu bisa jadikan sumber juga. Silahkan Bapak Ibu ketikkah ataupun Bapak Ibu copy paste ataupun baca-baca, kemudian Bapak Ibu tulis ulang dengan memberikan gagasan Bapak Ibu sendiri. Kemudian dari Eni, mengutip teori-teori yang sumbernya dari internet. Nah, internet tadi sudah saya jelaskan, ada banyak modelnya Bapak Ibu, ada yang dari cendekia, untuk artikel-artikel jurnal, kemudian ada yang dari buku, kemudian ada yang dari website, misalkan ada www.com. Nah, itu tidak disarankan, boleh tetapi tidak disarankan. Nah, jadinya dalam cara penulisan daftar pustaka ini sudah kami berikan Bapak Ibu yang jelas, nanti Bapak Ibu bisa baca, saya akan kirimkan juga di WA group. Nah, ini ada semua. Dari artikel jurnal yang Bapak Ibu ambil di website tadi. Bapak Ibu download, kemudian ya silahkan dicantumkan. Nah,
Kalau di jurnal ada istilahnya DOI. DOI itu kurang lebih hampir sama dengan alamat website. Kalau tidak ada nomor DOI-nya, Bapak Ibu bisa copy paste alamat websitenya ataupun alamat jurnalnya, itu diberikan pada bagian terakhir. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Kemudian kemarin tidak punya fotonya. Apalagi kemudian Bu Yuniasih, pada bab 2 bagian bahan atau materi untuk judul penerapan media video scribe, apakah proses semuanya dicantumkan? Ya, untuk kajian pustaka Bapak Ibu, ketika mungkin judulnya media video scribe, silahkan dalam kajian pustaka Bapak Ibu mau menjelaskan apa, misalkan pengertian yang pertama, pengertian video scribe. Silahkan dijelaskan menurut pendapat ahli, menurut buku ini, menurut jurnal ini, nah seperti itu. Kemudian silahkan jika memang ada dibutuhkan foto, oh ini loh bentuk dari aplikasi video scribe, Bapak Ibu tampilkan fotonya. Nah, ataupun langkah-langkah dalam membuat video scribe, itu termasuk kajian pustaka. Silahkan Bapak Ibu boleh menyantumkan foto, kemudian bagan, kemudian dijelaskan yang termasuk dalam kajian pustaka. Itu Bu Yuniasih. Kemudian mungkin silakan Pak Randi, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan. Baik, akan saya jawab beberapa yang terkait dengan pelaksanaan dari Bu Ida Pitasari. Kalau pengalaman yang kita tulis itu 3 tahun kemarin dan kita tidak punya fotonya, untuk buktinya bagaimana? Apakah cukup hanya nilai saja atau kita buat foto pada pembelajaran sekarang? Nah, ketika Bapak Ibu ingin menulis sesuatu pengalaman yang sudah berlalu, pastinya bukti-buktinya juga harus bukti saat itu juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu membuat pengalaman yang sudah berlalu buktinya sekarang, ya maksudnya tidak sinkron ya, tidak sinkron. Itu resiko ditanggung penumpang artinya ya. Artinya pembaca sebenarnya tidak tahu, tapi kan ya berarti Bapak Ibu membohongi diri sendiri gitu ya. Toh sarannya bagaimana? Sarannya boleh Bapak Ibu tetap menuliskan bukti pengalaman yang 3 tahun lalu boleh, atau membuat sebuah pengalaman baru yang sudah kita praktekkan di 3 tahun lalu. Jika dirasa itu terbaik, coba dipraktekkan kembali sekarang. Kan pastinya sesuatu yang terbaik ketika dipraktekkan kembali bisa jadi lebih baik gitu ya. Kalau mungkin hanya sifatnya masih memungkinkan, silakan bisa dipraktekkan kembali dengan bukti-bukti yang lebih lengkap gitu ya. Karena itu memang sangat-sangat saya sarankan gitu ya, untuk Bapak Ibu semua dalam pekerjaan apapun, baik mengajar, menjadi kepala sekolah, widyaswara, dosen dan yang lainnya, jika melakukan sesuatu kegiatan, Bapak Ibu harus mulai menyimpan bukti-buktinya. Ya, mulai dari bukti lembar kerjanya, mungkin hasil jawaban siswa atau mahasiswanya, jawaban dari peserta pelatihan, dokumentasi, foto dan yang lainnya itu mulai disiapkan secara digital gitu ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu dalam sebuah hard disk itu nggak akan penuh sudah. Toh kecil-kecil kok dokumen itu ya. Dokumen kalau bukan video ya. Kalau hanya sekedar foto, Word, PDF itu semua dijadikan bentuk digital, saya yakin cukup kecil sekali. Atau kalau mau tidak menyimpannya di bentuk drive gitu, di laptop bisa juga, di Google Drive juga bisa gitu. Google Drive yang standar itu 15 GB, banyak sekali bisa Bapak Ibu mulai beri tanggal, mulai beri tahun gitu ya. Ini folder bulan ini sehingga suatu saat Bapak Ibu ingin menulis buktinya banyak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian mana lagi ya? Nah, kemudian saya mau menulis pengaruh rekognisi dan reward bagi siswa MAN 2 Brebes dari Bu Eti. Oke. Berapa banyak data yang harus saya gunakan? Maksudnya dalam kurun 1 tahun saja atau lebih dari 2 tahun? Silakan Ibu. Di best practice tidak ada acuan gitu ya, tidak ada acuan seperti halnya penelitian. Mungkin kalau dalam penelitian ada acuannya. Kalau penelitian tindakan kelas
dua siklus misalkan, dengan setiap siklusnya 2 tatap muka gitu ya. Itu acuan yang minimal gitu ya untuk penelitian tindakan kelas. Tetapi kalau best practice bebas gitu ya. Kita lakukan 1 hari dirasa itu sangat terbaik, dan misalkan memberikan suatu pelatihan 1 hari dan itu dianggap terbaik dengan metodenya seperti ini, buktinya lengkap, hasilnya pun berdampak sangat drastis, silakan bisa disampaikan gitu. Bapak Ibu lakukan 2 minggu boleh, 1 bulan boleh. Karena memang setiap orang bisa mengembangkan best practice-nya masing-masing gitu ya. Silakan bisa, masalah waktu sendiri Bapak Ibu bisa kembangkan gitu ya. Tidak ada yang lebih lama lebih baik, tidak. Itu atau lebih pendek lebih jelek, tidak. Yang pastinya diutamakan memang itu berdampak paling optimal selama Bapak Ibu menjadi seorang dalam pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Bisa guru, kepala sekolah, itu merupakan hal yang istimewa, yang berdampak, yang terbaik gitu ya. Ini tuh. Mungkin sebelum lanjut berikutnya, silakan saya beri kesempatan bertanya secara langsung untuk Bu Samsiah dari Aceh. Silakan Ibu. Dibuka speakernya, Bu. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua Pak Randi dan Pak Suardi. Pertanyaan saya singkat saja, di bagian pembahasan atau pengayaan materi di best practice ini, apakah kita bisa mencantumkan foto kegiatan, misalnya penerapan satu metode atau sedang pelaksanaan kegiatan, kan ada foto-foto dokumen, apakah kita bisa lampirkan terus pada halaman tersebut, atau foto itu menjadi bahan lampiran keseluruhan kita kumpulkan di belakangnya nanti, atau sebagian boleh di bagian yang kita bahas tadi di bab berapa ya, bab 3 ya, ya. Atau di sana sebagian ada di lampiran 6 sebagian, atau di bab 3 itu sebagian. Nah, itu bagaimana? Idealnya itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Samsiah atas pertanyaannya. Oke, mungkin langsung saya jawab. Di sini kita masih membahas tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah pelaksanaan gitu ya. Memang di pelaksanaan ini ada beberapa poin ya. Poinnya sebenarnya mirip dengan PTK, cuma di sini adalah cara-cara yang telah kita lakukan gitu. Caranya adalah dari langkah-langkah dan yang lainnya. Nah, seperti pertanyaan dari Ibu Samsiah, ketika ada foto diletakkan di mana Bapak ya. Untuk foto, Bapak Ibu bisa seperti yang Ibu Samsiah tadi, sebenarnya bebas gitu, tetapi sangat saya sarankan adalah foto-foto yang pertama, foto yang lengkap sekali, banyak sekali, boleh semua dilampirkan. Sebanyak mungkin boleh dilampirkan pada lampiran. Itu yang sifatnya banyak, misalkan sekitar 15 foto boleh. Tetapi pada beberapa poin-poin foto yang nanti akan dijelaskan secara rinci, nanti akan dituliskan pada hasil kegiatan. Hasil kegiatan adalah bab berikutnya ya. Nanti akan kita bahas lebih rinci Ibu di bab 4, namanya nanti hasil kegiatan. Nah, di hasil kegiatan itu nanti foto-foto akan mulai dideskripsikan satu persatu. Tetapi memang foto yang sifatnya penting untuk dibahas gitu. Mungkin ada beberapa foto dengan gaya yang sama, tidak perlu atau mungkin tujuan yang sama, tidak perlu ditampilkan semua. Satu kemudian dibahas secara rinci, satu lagi dibahas secara rinci. Mungkin di lampiran boleh, sebanyak mungkin boleh. Mungkin seperti itu Bu Samsiah, nanti cara menuliskan atau mendeskripsikan foto akan kami bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu. Mau menambahkan Pak Suardi? Saya cukup Pak Randi. Baik. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya, silakan Ibu Eti Sophia Wijaya untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Eti. Dibuka speakernya Bu Eti. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang ingin saya tulis tentang best practice sudah saya tulis di chat. Itu bisa diterima atau tidak?
seandainya itu bisa diterima, tadi saya sudah menanyakan terkait dengan data, bahwa data ternyata tidak berpengaruh tentang jumlah banyaknya dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kami dari madrasah memang memberikan reward. Nah, ketika ada reward untuk siswa berprestasi, memang terasa sekali pelonjakan prestasinya. Tetapi reward yang kami berikan kepada siswa itu tidak selalu sumbernya dari madrasah. Kadang-kadang kami juga mengajukan melalui UPZ. UPZ itu unit pengumpulan zakat melalui program Cerdas Kemenak. Nah, apakah itu juga bisa dijadikan sumber atau bisa ditampilkan bahwa reward yang kita berikan itu bukan sumbernya dari madrasah tapi dari sumber pihak ketiga dengan jumlah yang lebih fantastis sehingga mungkin siswa lebih semangat seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya tangkap. Baik. Mungkin Pak Ardi mau menjawab mungkin, silakan. Oh ya, ini sudah juga ditulis di chat oleh Bu Eti Sofia terkait dengan judulnya. Silakan Bu Eti, lebih banyak kita interaksi di grup juga, ataupun silakan jika memang Ibu Eti perlu untuk diskusi secara pribadi dengan narasumber, silahkan. Dan judulnya itu dari zero to hero, pengaruh rekognisi dan reward bagi siswa. Nah, yang jadi inti Bapak Ibu ataupun Bu Eti yang memiliki judul untuk best practice ini adalah apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, apakah Bapak Ibu sebagai individu ataupun sebagai organisasi, yang jelas ada peran Bapak Ibu di sana. Yang pada dasarnya ketika Bapak Ibu, saya mulai dari judul. Kalau Bapak Ibu mengatakan pengaruh di sana, itu akan lebih ke penelitian, akan menguji pengaruh ataupun hubungan. Tapi kalau judul-judul best practice, apa yang langsung saja to the point, apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalkan pemberian reward kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar ataupun prestasi siswa, seperti itu. Ada yang Ibu terapkan, apakah Ibu sebagai individu ataupun lembaga ataupun sekolah di sana, pemberian reward untuk reward dalam kurung hadiah ataupun penghargaan untuk meningkatkan apa, misalkan seperti itu. Langsung to the point pada judulnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu memberikan kata pengaruh, hubungan, itu urusan penelitian ataupun judul penelitian. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah menemukan apa yang Bapak Ibu lakukan, kemudian apa hasilnya, nah barulah Bapak Ibu masuk di sana ketika dijelaskan pada latar belakang ataupun di bab 1, kemudian nanti Bapak Ibu lanjutkan ke bab 2. Di situ akan Bapak Ibu tampilkan pada bagian latar belakang apa yang menjadi dasar Bapak Ibu memberikan reward, kemudian apa yang menjadi pelaksanaan ataupun keadaan di lapangannya seperti apa. Nah, itu yang Bapak Ibu jelaskan pada pendahuluan seperti yang kita bahas pada minggu lalu. Kemudian pada bab 2 silahkan dikaji secara kajian pustaka, apa maksudnya reward, kemudian apa yang Bapak Ibu bisa jelaskan pada objek penelitiannya. Reward itu apa, kemudian jenis-jenis reward, kemudian sumber-sumbernya juga Bapak Ibu bisa cantumkan pada kajian pustaka tersebut. Itu sekedar pencerahan dari saya. Silakan Pak Randi jika menambahkan. Ya, artinya sama seperti jawaban Bapak Dr. Suhardi, cuma di sini saya tambahkan sedikit, yaitu ketika Bapak Ibu tadi yang disampaikan Bu Eti, apabila mungkin ada rewardnya dari pihak ketiga, pihak lain, itu bagaimana? Jika dirasa Ibu di dalam kegiatan tersebut gitu ya, memang salah satu yang berperan
dalam hal itu, maka boleh disampaikan. Misalkan Bapak Ibu yang mengajukan dana untuk reward, dan reward ini nanti untuk siswa. Ternyata siswanya nanti semakin berprestasi dari dana itu, dari dana luar, boleh. Tetapi kalau dana itu tiba-tiba datang, Ibu tidak berperan apa-apa, ya artinya bukan sebuah best practice dari Bapak Ibu gitu. Best practice kan Bapak Ibu yang harus melakukan sendiri, tidak harus sesuatu yang besar gitu ya. Misalkan Bapak Ibu berikan reward di kelas saja itu, yang semester ini ranking, nanti akan saya berikan hadiah ini. Ternyata siswanya semangat ranking kelas gitu ya. Itu aja sesuatu yang kecil aja sudah menjadi best practice gitu. Tidak harus sesuatu berapa puluh juta, tidak harus, dan tidak harus prestasi hadiah apa gitu. Jadi simpel sekali best practice, lebih pada bagaimana peran kita dan bagaimana dampak yang sudah kita lakukan dari peran yang kita lakukan tadi. Ya. Jadi itu nggak simpelnya Bu Eti gitu ya. Jadi termasuk ketika reward di sekolah dari madrasah pun tidak apa-apa, dari pihak luar tidak apa-apa. Tetapi lebih penekanannya pada tindakan yang sudah Ibu lakukan. Ya. Oke. Kita lanjut sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, masih ada 10 menit, bisa silakan Pak Suhardi, bisa ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ambarwati terkait dengan kutipan berapa maksimal. Tidak ada maksimal ataupun minimalnya Bapak Ibu dalam sebuah kajian pustaka, tapi saran saya hanya ketika Bapak Ibu membahas pada subjudul misalkan Bapak seperti Bu Eti tadi, reward. Objeknya adalah reward. Ya, mohon dicatat misalkan reward, kemudian itu yang akan kita bahas, topik utamanya adalah reward. Kemudian subtopiknya adalah yang pertama misalkan pengertian reward. Nah, silahkan dikaji, cari kajian pustakanya minimal 2 atau 3 dalam satu subtopik, seperti pengertian saja. Pengertian dari A, pengertian dari B, pengertian dari C. Kemudian Bapak Ibu simpulkan apa maksud dari pengertian reward itu. Nah, sama juga misalkan bagian B, jenis-jenis reward ataupun penghargaan. Menurut A, menurut B, menurut C, apa jenis-jenisnya? Apakah itu jenisnya uang, apakah pujian, apakah benda, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu simpulkan apa sih jenis-jenis reward itu. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam tidak ada batasan minimal dan maksimalnya, tapi alangkah baiknya ketika Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Bapak Ibu memiliki kajian pustaka yang bagus, nah itu akan jadi dasar nanti Bapak Ibu bisa membuat karya yang lebih wah lagi dari sebuah kajian pustaka itu. Bisa Bapak Ibu kumpulkan kajian pustaka Bapak Ibu sudah bagus, nah itu Bapak Ibu bisa bukukan, Bapak Ibu bisa buat jadi jurnal penelitian literatur dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika saya menggunakan software Mendeley, nah ini kalau Bapak Ibu menggunakan software, silahkan menggunakan dengan APA, American Psychology Association. Itu model dari penulisan daftar pustaka kita. Kemudian, tapi jika memang saran saja, jika memang itu berat ataupun tidak Bapak Ibu kuasai betul tentang aplikasi Mendeley ataupun aplikasi untuk mempermudah itu, saya rasa tulis manual saja tidak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu tahu konsepnya. Nah, tahu konsepnya dalam arti Bapak Ibu yang pertama nama pengarang dibalik gitu ya. Misalkan nama saya Muhammad Suhardi M. titik, kemudian dalam kurung tahun bukunya. Ini konsep yang sangat sederhana. Untuk software boleh, silahkan jika memang Bapak Ibu kuasai. Tapi kalau tidak dikuasai malah akan merepotkan Ibu Bapak nanti. Kemudian judul bukunya, judul buku itu diberi italik ataupun dimiringkan kalimatnya ataupun katanya. Kemudian kota terbit di mana buku ataupun jurnal itu, kemudian nama penerbitnya siapa. Itu konsep yang sangat sederhana dalam menulis daftar pustaka. Jadi itu saran saja Bapak Ibu supaya tidak ribet seperti itu. Itu Pak Randi? Ya, baik. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, mungkin saya yang seperti disampaikan oleh Pak Suhardi, bahwasanya
ketika Bapak Ibu nanti mudah dengan software, silakan. Kalau susah tidak perlu gitu ya. Apalagi kalau best practice ini tidak terlalu banyak biasanya sumber-sumbernya ya. Jadi mungkin paling cuma 15 gitu, dan ditulis manual cepat gitu ya. Mungkin kalau perlu sampai puluhan atau 30 40 mungkin memang lebih mudah dengan software gitu ya. Cuma kalau tidak menguasai nanti akan malah lebih susah gitu ya. Nah, ini ada dari Mbak Barawati, mohon di-share cara penulisan daftar pustaka. Nanti akan di-share ya Pak Sardi ya? Ya, di grup ya. Nanti akan di-share oleh Pak Sardi. Bagaimana cara menulis, kalau mengambil dari jurnal bagaimana, Google Book bagaimana, dan yang lainnya. Nah, mungkin silakan Pak Sardi, sudah selesai ini? Pertanyaannya sudah habis semua ya? Saya rasa sudah semua di kolom chatting. Ya, silakan jika memang ada pertanyaan, ada yang ingin di-sharing kepada kami, di WA group itulah Bapak Ibu menjadi sarana. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu mengirimkan kami naskah Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin di-sharingkan terkait dengan best practice ini, silakan Bapak Ibu bisa japri kami juga. Saya bertanya terkait dengan ini Pak, bagaimana, mohon arahannya. Silakan bisa juga dijapri kepada kami. Ya. Ini mungkin ada Pak Ato yang sudah raise hand, Pak Randi. Silakan, ya, Pak Ato. Pak Ato Soeharto. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Apa suara saya sudah bisa terdengar Pak Nardi? Ya, sudah. Halo, tes. Sudah, silakan. Terima kasih waktunya, langsung saja. Beberapa kali saya menyimak penjelasan dari minggu yang lalu. Ini saya jadi berpikir begini loh Pak. Di sekolah kami ini kan ada guru-guru penggerak gitu. Kemudian mereka membuat laporan best practice. Kalau saya lihat formatnya, satu orang guru dengan satu orang guru yang lain itu formatnya persis sama, tanpa ada harus takut bahwa di situ ada terkena cekal plagiasi gitu. Baik formatnya maupun template yang misalkan waktu dan tempat, waktu .2 itu persis sama gitu. Jadi menggunakan hal yang sama gitu. Jadi apakah itu menjadi kekhawatiran kita yang membuat laporan best practice pada kesempatan kali ini atau gimana? Yang keduanya Pak, bahwa saya berpikirnya apakah laporan best practice ini sama seperti laporan kegiatan yang seringkali kalau misalkan saya melaksanakan kegiatan, kemudian laporan kegiatan kepada pimpinan, laporan kegiatan kepada pimpinan dengan format yang khusus seperti yang terpandu di dalam laporan best practice kali ini gitu ya Pak. Mohon sarannya ya Pak, gimana Pak? Dipahami maksudnya. Baik. Silakan Pak Sardi, bisa direspon. Baik, yang pertama terkait dengan format. Ataupun saya jawab terkait yang nomor 2 dulu ya Pak, nanti Bapak Randi yang jawab terkait dengan plagiasinya. Yang kedua tadi laporan kegiatan ataupun laporan biasa Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan di sekolah, kemudian Bapak Ibu melaporkan ke atasan ataupun kepala sekolah. Pada dasarnya laporan kemudian makalah itu termasuk dalam karya tulis ilmiah, ya. Nah, karya tulis ilmiah itu salah satu cirinya adalah memiliki sistematika. Tentunya ada judul, daftar isi, latar belakang, kemudian hasil laporan kegiatan Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu ada berbagai jenis ataupun bentuk sistematika. Nah, silahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah best practice, kurang lebih sistematikanya seperti itu harus diikuti. Jadi jikalaupun ada hal-hal yang ingin diambil dalam satu, misalkan laporan tadi Bapak Ibu, laporan kegiatan Bapak Ibu. Nah, kalau di laporan kegiatan sama di best practice itu memang hampir sama, hampir ya. Ada latar belakangnya juga, kegiatan yang Bapak Ibu lakukan apa, kemudian dampaknya juga apa. Tetapi silahkan diperhatikan sistematikanya. Kalau di laporan mungkin tidak ada kajian pustaka.
di laporan mungkin daftar pustakanya masih kurang gitu ya, di laporan kegiatan Bapak Ibu. Nah, tapi dalam karya tulis ilmiah laporan tuh harus begitu rigid gitu kan, harus tersusun dengan rapi. Bab satunya apa? Pendahuluan misalkan. Bab 2-nya kajian pustaka, metode pelaksanaannya seperti apa? Itu lebih apa istilahnya, lebih kompleks gitu. Kalau di laporan ya ada penggunaan dana dan lain sebagainya, itu tergantung format Bapak Ibu. Ya, itu sekedar pencerahan. Sama seperti Bapak Ibu menulis skripsi dan tesis, sama-sama karya tulis ilmiah. Jika memang ada hal yang Bapak Ibu anggap itu adalah sumber, misalkan di skripsi kita akan coba untuk membuat sebuah tesis, tapi itu intinya Bapak Ibu, ketika ada Bapak Ibu mengutip sumber di laporan misalkan. Nah, best practice Bapak Ibu, salah satu sumbernya adalah laporan. Nah, laporan itulah yang menjadi kutipan nanti ataupun salah satu sumber yang menjadi referensi dalam best practice Bapak Ibu. Itu kurang lebih Pak Randi. Silahkan. Baik, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama adalah tentang plagiasi. Menarik sekali Pak, atau pertanyaannya sangat menarik untuk dibahas. Mungkin kami terlewat untuk membahas ini, yaitu tentang plagiasi. Nah, dalam pastinya semua karya ilmiah yang akan kita buat sangat-sangat bukan hanya disarankan, sesungguhnya sangat diwajibkan menghindari plagiasi. Plagiasi itu bukan hanya sekedar mirip judul, enggak. Kalau judulnya mirip tidak masalah, tetapi kalau sudah isinya mirip itu nanti akan berbahaya. Ya, tetapi apakah di best practice ada namanya cek plagiasi? Nah, itu yang untuk saat ini, karena kalau Bapak Ibu untuk keperluan yang sifatnya cetak, mengirimkan sesuatu dalam bentuk cetak, karena kami tidak tahu Bapak Ibu nanti menggunakan best practice itu apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan dalam bentuk cetak, biasanya tidak akan melalui cek plagiasi kalau bentuknya cetak. Atau mungkin dalam bentuk, kalau mungkin ada beberapa guru penggerak yang sifatnya mengirimkan dalam bentuk cetak, itu biasanya tidak dicek plagiasi. Tetapi kalau yang mengirimkan dalam bentuk file, apalagi itu sifatnya untuk hal resmi, untuk lomba misalkan, akan dilakukan cek plagiasi. Ini mungkin saya contohkan ya. Saya contohkan ada pedoman, salah satu pedoman. Ada salah satu pedoman lomba. Pedoman lomba penulisan best practice. Saya ambil salah satu miliknya kepala sekolah. Pedoman lomba penulisan best practice bagi kepala sekolah atau madrasah. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu kalau ikut. Ini tahun 2016 saya ambil. Ada banyak sekali info lomba-lomba ini. Saya cari penilaiannya. Screen-nya Pak Randi? Belum screen, maaf, belum screen, saya screen ya. Nah, ini ada, saya scroll ke bawah bagaimana penilaiannya. Nah, di sini prosedur penilaian. Nah, di prosedur penilaian sebelum Bapak Ibu dinilai, langkah pertama yang dilakukan panitia adalah tes similarity, yaitu memang dicek kalau sampai Bapak Ibu melebihi 40% mirip kalimat-kalimat strukturnya, sudah dipastikan gagal di awal, gitu ya. Jadi ini artinya di sini ini contoh untuk lomba. Tetapi kalau untuk kenaikan pangkat dan yang lainnya, daripada Bapak Ibu nanti sudah capek-capek ternyata gagal, maka dari awal sudah nggak perlu bingung dengan kemiripan ini itu. Bapak Ibu selama ngerjakan sendiri dari awal, tidak banyak nyuntuh orang lain copy paste kalimat-kalimatnya, saya yakin tidak akan terdeteksi atau terkena namanya plagiasi. Percaya diri menulis dengan kalimatnya sendiri, sekalipun kalimatnya mungkin susunannya nggak baik. Pak, susunan saya kalimatnya nggak baik. Justru nggak apa-apa, itu terhindar dari plagiasi. Itu lebih percaya diri aja, nggak apa-apa. Karena khawatirnya kayak itu tadi, ada salah satu penilai ataupun itu melalui cek di awal tadi, di titik awal itu. Ya. Sangat khawatir gitu ya Pak ya. Maka jangan ditiru yang nggak baik, yang guru-guru penggerak tadi ada yang contoh itu jangan ditiru. Tiru yang baik aja. Apalagi gini Bapak, apabila Bapak Ibu sudah terlanjur banyak plagiasi di awal, mungkin sekarang lolos untuk kenaikan pangkat karena memang sifatnya cetak misalkan gitu. Tapi berikutnya ketika Bapak Ibu ingin membuat laporan Bapak Ibu tadi menjadi buku, pasti dicek plagiasi oleh penerbit. Mau diupload menjadi sebuah jurnal ilmiah, pasti dicek dengan batasan 25%. Nah, itu terus akan berlanjut selama itu sifatnya
file digital gitu nanti akan, makanya harus apa ya, harus berusaha menulis sendiri, jangan banyak copy paste. Itu aja triknya, mungkin nanti lebih rincinnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu Pak Ardi. Mungkin penutup satu lagi Pak Ardi. Ya silakan. Maria sudah angkat tangan. Ya silakan Bu Maria. Silakan Bu Maria. Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik Pak. Tadi itu saya memang hampir mirip pertanyaan dengan Pak yang baru tadi itu. Karena kita biasanya membuat laporan di sekolah. Lalu mungkin yang membedakan antara tulisan ilmiah dengan kalau PTK itu pasti ada tulisan ilmiah. Lalu yang best practice ini mungkin yang membedakan itu karena ada kajian pustaka ya Pak. Lalu berikutnya ini kadang-kadang itu macam kita buat, misalnya ada dalam program, misalnya dalam program itu kan ada indikator keberhasilan program. Mungkin itu kita bisa jadikan sebagai tolok ukur yang nanti kita membuat yang menjadikannya jadi pengumpulan datanya di best practice itu Pak. Maksudnya apakah best practice yang saya buat ini, kegiatan ini mencapai atau mencapai tujuan berdasarkan indikator keberhasilan yang saya tetapkan di awal program. Apakah itu menjadi maksudnya salah satu pengumpulan data yang kita bisa buat, Pak? Maksudnya bisa juga berupa angket terhadap anak atau terhadap maksudnya peserta didik atau tergantung siapa yang menjadi sasaran atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Bu Maria, sudah dipahami maksudnya. Mungkin langsung saya jawab dulu ya Pak Ardi ya. Ya, silakan Pak. Baik, ya di best practice ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan indikator keberhasilan karena sifatnya best practice ini bukan penelitian. Kalau PTK mengapa ada indikator keberhasilan? Karena PTK kita rencanakan. Ya, sesuatu yang kita rencanakan standarnya ini loh nanti harus berhasil ketika memenuhi standar ini. Tetapi berbeda dengan best practice. Best practice adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, sudah kita renungkan bahwasannya kegiatan itu sudah memberikan dampak. Artinya sesuatu yang sudah memberikan dampak berarti kan sudah berhasil waktu itu. Begitu. Jadi sesuatu yang sudah kita tulis hari ini itu pastinya sudah berhasil. Kalau Bapak Ibu merasa waktu itu tidak berhasil, jangan ditulis sekarang. Gampangnya gitu. Jadi karena itulah indikator keberhasilannya dari mana? Dari hasil perenungannya Bapak Ibu. Merenung apakah waktu itu memberikan dampak. Selesai sudah. Simple. Jadi dampak itulah yang merupakan suatu indikator menyatakan best practice ini layak ditulis. Sesungguhnya bukan indikator keberhasilannya. Indikator bahwasanya best practice tersebut layak Bapak Ibu tulis, gitu aja. Jadi nggak usah mikir sampai keberhasilan standarnya berapa angketnya dan yang lain sih. Itu bebas Bapak Ibu bisa lakukan jika dirasa mungkin waktu itu memberi angket dan ternyata angketnya sudah memenuhi standarnya Bapak Ibu waktu itu, silakan Bapak Ibu tulis. Jadi memang sangat leluasa sekali untuk best practice. Mungkin itu bisa ditambahkan Pak Ardi? Baik. Nanti di bab 4 itu ada pelaksanaan kegiatan istilahnya. Nah, yang akan kita bahas pada minggu depan. Minggu ini Bapak Ibu silakan fokus pada bab 2 dan 3 terlebih dahulu. Bab 4 besok kita akan fokus pada pelaksanaan penelitian dan dampak. Ada di bagian, kalau tidak salah di bagian bab 4 itu ada dampak. Silakan nanti di bagian dampak itulah yang Bapak Ibu akan jelaskan. Dampaknya seperti apa? Tentu dampak positif ya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah best practice, kalau tidak positif ya ngapain untuk dijelaskan seperti itu. Nah, itu akan penekanannya nanti pada bab 4 Ibu, terkait dengan keberhasilan, terkait dengan ada dampak. Apakah dampaknya kecil ataupun besar, silakan Bapak Ibu lah yang menentukan. Nah, tetapi kalau hanya sebatas best practice untuk intinya adalah apa yang penting ada dampaknya. Kalau untuk lomba dan untuk penilaian tingkat nasional ataupun internasional, tentu level dampaknya harus besar juga kalau di nasional. Nah, itu ukuran seperti itu. Dan silakan Pak Randi, itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Suhardi karena jika ada diskusi lain dan seterusnya kita bisa lakukan di WA Group.
Ya, terima kasih Pak Suwardi. Saya rasa untuk malam ini cukup. Ini sudah lumayan, sudah jam nggak terasa, sudah jam 20 waktu 20 lebih 40 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah, saya rasa Bapak Ibu di sini yang hadir di sini sangat antusias untuk kegiatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Suwardi sudah menyampaikan materinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kegiatan malam ini untuk terus menyimak, terus berkarya, belajar bersama di sini, berkarya di sini, berinovasi di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan banyak waktunya untuk di kegiatan kami. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini memberikan banyak berkah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nantinya kalau Bapak Ibu sudah paham, Bapak Ibu, harapan kami adalah bukan hanya menghasilkan tulisan, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di hari ini kepada kawan-kawan teman sejawat di sekitar Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit pengantar penutup dari saya. Untuk kegiatan berikutnya, yaitu dilaksanakan di jam dan waktu yang sama, yaitu hari Jumat malam. Masih ada 1 kali lagi yang nantinya akan membahas hasil kegiatan dan dampak kegiatan serta kesimpulan maupun lampiran. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Untuk 1 minggu ke depan, silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan menulis bab 2 dan bab 3. Jika punya banyak waktu luang, silakan disempatkan menulis bab 2 dan bab 3. Kalau belum sempat, sedikit-sedikit bisa bab 2 dulu boleh dan selanjutnya. Sehingga sedikit pesan terus, Pak Randi. Ya, silakan ditambahkan Pak Randi sebelum saya tutup. Sedikit pesan saja untuk penutup pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu lakukan sekarang. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tahu konsepnya, tahu ilmunya, intinya adalah lakukan, tulis. Ketika Bapak Ibu menunda-nunda, besok dah, minggu depan. Sampai teman-teman yang sudah selesai, Bapak Ibu belum ngapa-ngapain. Akhirnya bulan depan sudah nggak ada semangat lagi. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu, minggu ini kami jatahkan bab 2, bab 3, silahkan langsung dibuat. Gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semua. Mungkin itu saja bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.